Hello everyone, selamat datang di AJ Invest where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, mungkinkah IHSG akan ke 5.800 atau IHSG sudah akan rebound? Yuk kita nonton video hari ini. Nah, jika asing terus-menerus berjualan di IHSG, maka IHSG will be at risk ya teman-teman. Dan di video hari ini saya akan memberikan bonus analisa sebuah saham. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya, nonton sampai habis. Nah, saya akan mulai dari membahas IHSG terlebih dahulu. Apakah IHSG ini sekarang sudah sehat atau justru masih tidak menarik ya untuk diinvestasi? Jadi kita coba perhatikan dari grafiknya. Dimulai dari pembukaan pasar, IHSG ini sebenarnya masih bergerak sideways ya, bahkan sempat terkoreksi di bawah 6.000. Lalu rebound kembali kecil dan bergerak sideways di harga 6.000. Nah, tetapi yang menarik teman-teman, menjelang penutupan pasar, IHSG tiba-tiba langsung rally begitu besarnya dan di penutupan pasar ada kenaikan sebesar 0,56% ya. Nah, tetapi coba kita perhatikan dari sisi foreignnya. Bagaimana? Nah, ini kalau teman-teman memperhatikan, asing ini hari ini justru menjual sebesar 587 miliar ya. Dan kalau misalnya teman-teman sudah mengikuti AJ Invest, pasti sudah tahu kalau asing ini dimulai dari akhir bulan lalu sampai sekarang terus-menerus melakukan penjualan ya. Sehingga apa? IHSG masih belum sehat sepertinya karena asing fondasinya sudah makin menipis di IHSG. Jadi menurut saya isinya sekarang IHSG ini majority ini adalah bandar-bandar lokal. Nah, berikutnya teman-teman, ini adalah list di mana top buy-nya dari asing ya. Ini ada 19 saham. Kalau misalnya kita lihat bahkan dari top 5-nya saja asing ini membelanjakan tidak besar ya. Bahkan yang paling besar itu di Adro ini di bawah 20M. Nah, dan di bawah Adro ini saya bilang tergolong kecil ya. Sekarang kita bandingkan dengan top sell-nya seperti apa. Ini adalah 19 saham top sell dari asing ya. Di mana nomor satu itu adalah BBCA. Ya, teman-teman lihat asing justru exit sebesar 234 miliar. Ini adalah jumlah yang sangat-sangat besar. Lalu diikuti oleh BRI, ada Telkom, ASI, Antam, dan seterusnya. Dan jumlah ini cukup besar ya teman-teman. Nah, sehingga top sell dari asing ini memang cukup besar ya. 500-an miliar. Nah, jadi kita perhatikan lebih detail. Coba kita lihat dari yang top buy dulu, teman-teman. Ini ada saham-saham yang mid cap ya, istilah ada seperti LPPF, ada bahkan saham bull di dalam ya, ada saham DMMX, ada saham Turi dan ada saham film. Jadi kita lihat ya, ini justru asing malah masuk ke saham-saham seperti ini hari ini. Dan kalau misalnya untuk exit bagaimana? Bahkan di top 5 ini adalah saham-saham terkenal BBCA, BBRI, Telkom, ASI, dan Antam. Ini asing malah berjualan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, apakah sudah baik untuk berinvestasi di IHSG sekarang? Menurut saya masih harus sangat berhati-hati. Karena asing malah taking profit terus-menerus di saham-saham yang bahkan kita tahu adalah cukup baik ya fundamentalnya. Nah, sekarang berikutnya saya ingin membahas sedikit mengenai saham BBCA. Coba teman-teman perhatikan. Ini mirip kan pergerakannya dengan IHSG di mana dari awal ada pergerakan sideways. BBCA ini masih antem-antem aja ya. Tetapi setelah menjelang penutupan pasar tiba-tiba rally nih langsung sebesar 1,38%. Nah, sekarang apakah ini tanda BBCA sudah mau rebound besok dan akan lanjut rally atau justru ini malah jebakan? Oke, teman-teman, kira-kira apa penyebab kenaikan BBCA ini di akhir penutupan pasar? Nah, ini adalah berita yang ingin saya sharingkan. Ini berita saya ambil dari Kontan ya, di mana judulnya adalah Bank Sentral Asia menebar dividen tunai dan ini adalah jadwalnya. Jadi teman-teman perhatikan dengan berita ini. Kum dividen di pasar reguler atau pasar negosiasi adalah 7 April 2021, yaitu hari ini di saat video ini dibuat. Sehingga apa teman-teman? Ini menurut saya adalah dividen hunter di mana banyak orang yang ingin mendapatkan dividen dari BCA, maka mereka masuk ke dalam dan mencoba mendapatkan dividen. Karena kan kebetulan memang hari ini adalah 7 April. Nah, tetapi apakah dividen yang dibagikan ini besar? Yuk kita coba lihat dividen yieldnya berapa. Nah, jadi kalau misalnya BBCA di harga 30800, dividen yieldnya itu 1,4%. Jadi kalau misalnya tadi ada yang belanja di bawah, di mana di sekitar 30800 ya, maka mereka akan mendapatkan dividen sebesar 1,4% ya. Jadi kalau mereka yang belanjanya belakangan atau terlambat, maka dividennya lebih kecil dari 1,4%. Nah, menurut saya ini adalah jumlah yang tidak terlalu besar karena lebih kecil dari
bunga deposito. Sehingga kalau misalnya kalian tidak mempunyai posisi di BCA, jangan khawatir, tidak perlu merasa FOMO, karena menurut saya bisa saja BBCA berlanjut untuk koreksi. Nah, kalau misalnya BCA nih sudah koreksi di bawah 30.000, menurut saya itu mulai menarik untuk kita melakukan pembelian, oke? Apalagi dengan asing yang terus-menerus berjualan seperti ini di BBCA, menurut saya jangan terburu-buru membeli saham BBCA. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini di top sell-nya asing, kita melihat saham-saham big cap ini masih sideways atau ada yang koreksi. Bahkan misalnya seperti BBTN atau ASI ini masih koreksi, Telkom ini masih sekitar sideways ya, dan BBRI masih sideways juga 0%. Padahal asing terus-terus berjualan. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi di IHSG hari ini? Saham apa yang rally? Nah, kita lihat slide berikutnya. Jadi teman-teman, IHSG inilah yang terjadi hari ini. Ada saham MLPL Multipolar kenaikannya 22,9%, ada saham Zyrex di mana kenaikannya ARA ya teman-teman hari ini, dan berikutnya ada MBBA Matahari Putra Prima di mana kenaikannya 12,56%, dan ada BNBA di mana saham tersebut sempat ARA tetapi lalu langsung koreksi tajam. Nah, ini adalah saham-saham yang kita kenal sebagai saham-saham gorengan ya. Justru malah saham-saham ini bersinar di saat IHSG terus dilepas oleh asing. Nah, belum cukup teman-teman, ini ada berikut lagi list saham-saham yang terjadi kenaikan sangat drastis. Ada saham Zebra, yaitu di mana dalam waktu beberapa menit langsung ARA ya. Ada saham Tefas, juga kenaikannya 22,46%. Ada saham BBHI, isu-isu bank digital lagi nih, di mana kenaikannya langsung 24,73, udah ARA lagi nih teman-teman. Dan ada BABP, kenaikannya luar biasa ya, 30,14%. Nah teman-teman harus perhatikan sebelum kalian trading di saham-saham seperti ini, perhatikan pergerakan bandarnya ya. Jangan main asal masuk. Kalau misalnya kalian besok masuk ke saham-saham seperti ini, tiba-tiba besok balik arah, kalian akan sangkut di pucuk semua istilahnya. Nah, bagi para investor yang misalnya ingin mencoba bertrading di dalam saham-saham seperti ini, menurut saya kalian boleh pelajari lagi bandarmologi supaya kalian dibekali nih ilmu-ilmu untuk melakukan fast trading di saham-saham seperti ini. Bayangin kalian bisa loh mendapatkan cuan juga di saham-saham seperti ini asal kalian mengikuti bandar dan tidak ketinggalan, oke? Nah, sekarang saya sudah menjelaskan sedikit seputar IHSG ya. Kalau saya bilang IHSG sekarang ibaratnya adalah indeks harga saham gorengan ya teman-teman. Kenapa? Karena saham-saham gorengan yang justru bersinar, tetapi saham-saham blue chip malah lesu dan sideways, bahkan asing terus berjualan. Lalu saya ingin juga memberikan beberapa list kenapa IHSG ini sedang memasuki the dark ages ya teman-teman, atau masa-masa sukarnya. Pertama, retail semakin sepi. Di dalam IHSG ini kita lihat yang dulu awal-awal tahun di mana volumenya sangat besar, banyak retail yang bertransaksi. Sekarang retail sudah semakin lama semakin sedikit dan volume juga terus berkurang oleh retail. Berikutnya, asing banyak lepas di saham-saham blue chip nih. Jadi kalau teman-teman perhatikan, asing beberapa hari terakhir ini terus berjualan ya, apalagi di BBCA ini udah hampir seminggu mungkin terus dijual. Nah, begitu juga di saham Bank BRI, Bank Mandiri, dan bank-bank lainnya. Jadi teman-teman lihat asing malah terus berjualan di saham-saham blue chip. Lalu poin yang berikutnya teman-teman, value transaksi asing juga makin mengecil ya. Jadi kalau misalnya kita bandingin di awal tahun, asing ini bertransaksi buy dan sell-nya ini cukup besar. Nah, sekarang kita melihat ada semakin penurunan di value transaksi asing di dalam IHSG. Nah, teman-teman berikutnya lagi, retail-retail baru tidak berani masuk IHSG karena sahamnya lagi kurang kondusif. Kita lihat saja saham-saham blue chip tidak naik, bahkan koreksi, malah yang naik ini saham-saham gorengan. Kalau misalnya retail baru melihat seperti ini kan pasti khawatir ya, karena mereka tidak mempunyai pengalaman atau skill yang memadai dalam memasuki saham-saham seperti ini. Nah, poin yang kelima teman-teman, ini poin terakhir justru yang menurut saya juga play an important role ya, di mana IHSG semakin lesu karena poin ini. Nah, teman-teman mungkin sadar cryptocurrency semakin ngehits ya, seluruh dunia ini booming. Nah, banyak retail pemula yang dimana mempunyai pemikiran cepat kaya masuk ke kripto, mereka mulai mengadu nasib di dalam kripto. Istilahnya mereka mulai beli asal-asalan atau enggak harapannya, oke saya masuk, semoga atau berharapnya saham ini akan naik. Sehingga analisa tidak dilakukan, tidak tahu apa yang akan terjadi, sehingga mereka sudah seperti main kasino saja ya, bisa masuk lalu naik atau bisa masuk lalu langsung amblas. Nah teman-teman, saya ingin mengingatkan ya, cryptocurrency ini sangat-sangat beresiko, high risk sekali. Kenapa? Jangan sampai kalian lupa kalau kalian ada beli koin di dalam. Kenapa? Karena kalau mereka koreksi, bukan
7% ya, bisa langsung 30%. Dalam sehari bisa-bisa saja. Jadi jangan sampai kalian masuk dan lupain bagi kalian pemain cryptocurrency, oke? Nah teman-teman, jadi setelah kita membahas tadi semua, saya ingin melihat apakah IHSG akan kembali nih ke area support mereka di 5.800 atau mereka justru akan rebound. Nah, kalau teman-teman lihat dari beberapa poin yang saya sampaikan, menurut saya pribadi IHSG akan mungkin terus koreksi bahkan mendekati ke 5.800 atau 5.900 ya jika asing terus berjualan. Jadi menurut saya kalau misalnya beberapa hari ke depan asing berjualan terus dengan 500M bahkan sampai 1T terus menerus, maka IHSG akan kemungkinan besar lanjut koreksi ya. Nah, tetapi kalau misalnya dalam waktu dekat IHSG ini mulai dimasuki oleh asing dengan jumlah yang besar, maka IHSG bisa mulai rebound ke atas. Jadi teman-teman perhatikan ya, apakah foreign mulai masuk dan membeli saham-saham yang blue chip ataupun membeli dalam transaksi yang besar, atau asing masih terus berjualan di IHSG. Itu adalah kuncinya, oke? Nah, teman-teman, berikutnya, yaitu ini sesuai yang saya tadi janjikan, saya ingin melakukan bonus analisa sebuah saham yang menurut saya emiten saham ini cukup menarik untuk diperhatikan ya teman-teman. Jadi yaitu adalah saham Excel. Kalau misalnya teman-teman lihat, Excel ini sekarang ada di harga 2.200 dan hari ini ada terjadi kenaikan 1,85%, di mana sekarang Excel kita lihat ya 2.200. Nah, teman-teman mungkin sekarang bertanya, kenapa Excel menarik? Sekarang kita bandingkan dulu dong dengan teman-temannya. Ada saham ISAT, ada Telkom, ada Friend. Kita bandingin dengan ISAT dulu ya. ISAT ini kalau kita lihat 6 bulan terakhir, dari 2.000 sudah naik sampai ke 6.800. Artinya sudah rally sangat tinggi ya. Nah, berikutnya teman-teman, kita lihat Telkom. Kalau Telkom, justru 6 bulan sebelumnya juga di kisaran 2.500, tetapi lalu sudah rally, sekarang sudah mencapai 3.400. Nah, bagaimana dengan Friend juga kita lihat ya di kisaran 80, tetapi ada koreksi tajam lalu mulai rally kembali. Nah, sekarang bagaimana dengan Excel? Kalau secara harga Excel ini kita lihat ya 6 bulan lalu ada di bawah tapi sempat rally dan sekarang koreksi sampai di 2.200. Nah, sekarang kalau kita lihat dari potential risk and reward-nya, sepertinya Excel lebih menarik, bukan teman-teman? Dimana kalau misalnya mereka sekarang rally, mereka ini mempunyai potensial reward di kisaran harga di atas 2.800-an ini. Jadi cukup menarik kan, dari 2.200 ke 2.800. Dan sekarang memang harga Excel ini dekat di area support mereka. Nah, sekarang kalau melihat cuma dari grafik kan tidak cukup. Kita harus pelajari bandarmologinya seperti apa. Sekarang kita lihat dari sisi top 5 net banyak ya. Dimana kalau hari ini memang terjadi akumulasi oleh bandar ya. 8421 ini kita bandingin dengan top 5 net sell-nya ya, 32211 ini. Jadi kalau kita lihat secara bandar memang ada akumulasi terjadi. Nah, sekarang bagaimana dari sisi asing? Kalau asing hari ini ada taking profit cukup besar ya teman-teman, 4 miliar. Nah, coba kita perhatikan dulu dari beberapa hari yang lalu, bagaimana dengan pergerakan asing di dalam Excel ini. Kalau kita lihat dimulai dari tanggal 8 Maret itu kan TikTok ya istilahnya masuk keluar. Nah, cuma kita lihat di mana Excel ini mulai dibeli secara intensif ya, itu di saat di tanggal 24 Maret di mana ada mulai masuk 5M ini ya. Besoknya ada jual kecil tetapi lalu dibeli terus oleh asing. Dan kita lihat dulu teman-teman harganya berapa. Nah, mereka ini mulai masuk di bawah harga 2.100-an ya dengan jumlah yang besar. Nah, sehingga teman-teman kalau bertanya apakah Excel layak untuk dibeli ya, menurut saya kita lihat lagi grafiknya. Selama Excel di bawah 2.200, yaitu seperti yang tadi kita lihat ya, asing membeli dimulai di bawah 2.100 nih, bahkan sempat masuk di bawah di 2.050 ini. Jadi mereka mempunyai barang di harga yang cukup murah. Bagaimana dengan bandar yang masuk hari ini? Mereka juga masuk di bawah 2.200 kan? Ada yang 2.175, ada yang 2.163. Nah, jadi kalau teman-teman strategi bagaimana? Kalau misalnya besok Excel koreksi, nah, teman-teman boleh pertimbangkan untuk entry supaya kalian mempunyai harga bersama bandar. Tetapi kalau misalnya besok sudah terlanjur Excel rally ya ke 2.250 atau bahkan 2.300, jangan dikejar karena kalian bisa beresiko untuk sangkut ya teman-teman. Karena kalau misalnya mereka bandar-bandar mau taking profit, ya kalian sangkut. Nah, cuma teman-teman kita sekarang lihat, kalau misalnya kalian mau gunakan saham Excel ini untuk swing trade,
ya, yaitu targetnya kan sekitar di 2.700 atau 2.800. Maka ya Excel memang masih relatif aman bagi kalian yang ingin nge-swing sampai ke target 2.700 atau 2.800 ya teman-teman. Nah, setelah saya menjelaskan semua, jangan lupa untuk tetap kaji kembali ya, analisa lebih dalam lagi supaya kalian tidak salah mengambil keputusan. Ini bukan sebuah ajakan untuk membeli sebuah saham, tetapi saya hanya ingin membagikan sharing ilmu supaya teman-teman bisa memperhatikan dan melakukan analisa tambahan untuk emiten saham ini. Oke teman-teman. Nah, sebelum saya mengakhiri video hari ini, saya ingin menginfokan kepada kalian semua, bagi yang belum follow Instagramnya AJ Invest bisa segera join ya. Kalian boleh langsung follow. Ini adalah addressnya AJInvest.official. Jangan sampai salah nih ya teman-teman. Di situ saya juga memposting testimoni yang sudah bergabung dengan grup premium AJ Invest. Kalian bisa baca sendiri testimoninya seperti apa ya. Jangan sampai ketinggalan. Dan di situ juga saya mempostingkan, biasa ada beberapa quotes tentang saham, ada beberapa informasi, dan juga ada beberapa meme tentang saham supaya sebagai hiburan untuk kalian semua yang sudah bekerja keras di investasi saham. Oke. Nah, teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang merasa bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye bye.